Shalom, sahabat Tuhan yang saya kasihi keluarga besar Rema. Kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel, dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Pembacaan kita dalam Mazmur pasal yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk, sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pembacaan kita Mazmur pasal yang ke-38 ini merupakan doa Daud pada saat mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia menyadari akan semua hal yang dia hadapi, bahwa betapa kekuatan dari dosa, bahwa dosa mengakibatkan bukan hanya mengalami hal-hal yang buruk di dalam diri sendiri, di dalam perasaannya dia merasa bersalah, dia merasa tidak layak, dia merasa bahwa Allah marah terhadap dia merasa berbagai hal yang betul-betul merasa sakit di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam rohnya sekalipun yang terdalam. Saudara, dan itu menyebabkan juga bahwa tubuhnya harus mengalami berbagai macam penyakit. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwa keadaan hati, keadaan jiwa saudara-saudara mendatangkan penyakit pada tubuh. Betapa siksaan yang dialami oleh Daud akibat daripada kesalahannya, akibat daripada perbuatannya yang sengaja melakukan dosa, saudara-saudara. Dan bahkan bukan hanya dia mengalami di dalam dirinya, bukan hanya mengalami bahwa tubuhnya menjadi rusak oleh karena dosa, saudara-saudara, tetapi juga dia mengalami dari luar dirinya. Sahabat-sahabatnya, sanak saudaranya, keluarga, kerabat dekat, tetangga-tetangganya, semuanya melakukan hal yang tidak baik terhadap dia.
Dia merasa ditolak, dia merasa diperlakukan tidak benar, dia merasa diperlakukan tidak adil, dia merasa dijauhi oleh sahabat-sahabat, teman sekerjanya, orang-orang, saudara-saudaranya, orang kerabatnya, orang serumahnya. Sepertinya saudara-saudara membenci dia karena dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan itu saudara-saudara yang membuat Daud begitu merintih, begitu sedih, begitu merasakan luka yang dalam di dalam dirinya. Saudara, namun kemudian dia datang kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah adalah pengharapan. Bahwa Allah satu-satunya tempat yang bisa menjawab dia. Ayat 16 dia berkata, "Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allah." Hanya Allah. Urusan dosa saudara-saudara tidak bisa dibereskan dengan cara apapun. Kecuali bahwa Allah yang bisa membereskan dosa itu dalam kehidupan. Hanya Allah saudara-saudara yang bisa memberi pengampunan atas dosa. Allah yang membuat akibat-akibat dosa itu kemudian juga reda dari kehidupan Daud, saudara-saudara. Ada terlalu banyak contoh di mana Daud berbuat hal yang tidak benar, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Dan akibat-akibat dari dosa yang dihadapi oleh Daud, di mana akibat itu bukan hanya dia tanggung di dalam dirinya, tetapi bangsa Israel harus menanggung akibat daripada kesalahan. Dan inilah bahaya dari kesalahan seorang pemimpin yang harus diperhatikan, saudara. Baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di dalam organisasi-organisasi, itu organisasi di pekerjaan, gereja, dimanapun saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, betapa di sini menggambarkan kepada kita bahwa dosa memiliki kekuatan yang cukup besar, saudara, yang bisa merusak bukan hanya di dalam diri manusia, tapi di luar diri manusia, merusak hubungan dengan sesama, bahkan dengan alam sekeliling kita. Dosa, saudara-saudara, itu yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, secara rohani hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Secara sosial hubungannya dengan sesamanya menjadi rusak, saudara. Secara psikologi hubungan dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Dia takut, dia khawatir, dia minder, dia tidak bisa menerima dirinya, dia merasa tertuduh, dia merasa bersalah, dia merasa ditinggal Allah, dia merasa jauh dari Allah, dan itulah semua akibat dari dosa. Secara alami hubungan dengan alam menjadi rusak, onak dan duri tumbuh, saudara-saudara. Itulah akibat daripada dosa dalam hidup manusia yang sampai hari ini kita lihat dari kekuatan dari dosa, betapa itu menghancurkan, betapa itu merusak, saudara-saudara. Nah, namun Daud menyampaikan di sini ada harapan di dalam Allah. Di dalam Allah ada harapan. Nah, kita lihat saudara, dalam perjanjian lama, Tuhan harus mengadakan hukuman demi hukuman. Jadi dia berikan hukum yang benar, yang baik, yang harus dijalani, dan akibat kalau tidak melakukan hukum itu. Saudara, bahkan seringkali orang harus dihilangkan nyawanya. Untuk apa, saudara? Dalam perjanjian lama, Tuhan harus menegakkan itu, saudara, karena dia adalah Allah yang kudus, yang tidak boleh dan tidak bisa ada dosa di hadapannya. Dan kalau umat pilihannya melakukan itu, maka dia harus menanggung hukuman itu, saudara. Ya, nah, untuk mereka lepas daripada hukuman-hukuman dan pengampunan, mereka mengalami pengampunan dosa, mereka harus mempersembahkan korban. Dan itu yang dilakukan Daud di sini, menyampaikan mazmur pengakuannya, saudara, setelah dia memberikan korban. Dia memberi korban, membakar korban di hadapan Tuhan. Ya, nah, tetapi saudara-saudara, Allah adalah pengharapan satu-satunya atas segala hal yang dialami oleh manusia, saudara-saudara. Dosa-dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan manusia. Dan Allah mengirim Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristuslah disediakan segala yang terbaik. Kalau saudara masih mengingat Mazmur pasal yang ke-32, dikatakan oleh Daud, berbahagialah manusia, ya, orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dan kesalahannya tidak diperhitungkan, saudara-saudara. Jadi
pelanggaran diampuni, dosa ditutupi, kesalahan tidak diperhitungkan, saudara. Saya tidak perlu jelaskan itu lagi. Saudara bisa mendengar kembali dalam khotbah saya dalam YouTube yang sebelumnya dalam pasal 32 dari Mazmur, saudara. Bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, saudara, adalah untuk menyelesaikan itu, menyelesaikan dosa dan menyelesaikan akibat-akibat daripada dosa. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-53 itu dengan gamblang di sana apa yang dilakukan Yesus ketika dia ada di atas kayu salib, saudara-saudara. Dengan jelas disampaikan di sana, saudara, tentang karya Kristus di atas kayu salib, ya. Dikatakan dengan jelas di sana, ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, saudara. Wow. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan, ya, dikatakan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Setelah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Jadi saudara, derita yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, saudara, adalah itu semua akibat daripada perbuatan dosa manusia, akibat daripada dosa manusia. Kuasa dosa yang merusak manusia secara dahsyat dan luar biasa itu semua ditanggung Kristus di dalam dirinya di atas kayu salib. Dan oleh karena itulah saudara-saudara, dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara yang saya kasihi, kita bersyukur bahwa saudara, Kristus datang karena dia tahu bahwa usaha manusia itu sia-sia. Dan itu tidak mungkin untuk membuat manusia di hadapannya, saudara, menjadi benar oleh karena perbuatannya sendiri. Nah, apa yang ada dalam perjanjian lama itu bayang-bayang dari apa yang akan sesungguhnya datang. Dan Kristuslah wujud nyatanya. Korban-korban persembahan itu yang bisa menghapus dosa orang Israel, saudara, ketika mereka datang, itu hanya gambaran tentang Kristus Yesus. Semua dipenuhi dalam diri Yesus. Semua hukum-hukum, tuntutan-tuntutan hukum, bahkan akibat dari hukumnya itu maut, saudara-saudara, itu dikalahkan, diselesaikan oleh Yesus. Dalam Yesaya 53 tadi kita membaca, saudara, bahwa dia putus dari negeri orang-orang hidup. Nah, itu bicara tentang kehidupan kekal di sorga. Dia diputuskan sekalipun dari sana, saudara. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak perlu lagi masuk ke dalam neraka, saudara. Dia sudah menutup pintu neraka itu. Wahyu berkata bahwa kitab Wahyu berkata bahwa setelah kebangkitan Yesus ini, saudara, maka pintu kerajaan maut ada padanya. Dia telah menutup pintu kerajaan maut dan dia membuka, saudara-saudara, pintu kerajaan surga bagi semua orang. Kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus tidak lagi menanggung hukuman. Karena Kristus, di dalam Kristus kita dimerdekakan oleh Roh yang hidup itu, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh itu diberikan Tuhan dalam kita supaya kita lepas dari semua hukum dosa dan hukum maut, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara, maka kita bersyukur
bahwa memang dosa memiliki kekuatan yang luar biasa. Dosa telah menghancurkan, dan sampai hari ini kekuatan penghancurannya kita lihat, saudara-saudara, dalam diri pribadi maupun atas alam semesta. Tetapi Roma 5 ayat 17 berkata begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Memang oleh karena satu orang, maka dosa berkuasa atas semua orang, saudara. Ya, tetapi lebih benar lagi, berarti kekuatan kebenaran jauh lebih besar, saudara-saudara, daripada kekuatan dosa. Dan kekuatan kebenaran ini, saudara, di dalam kasih karunia dan anugerah daripada Yesus Kristus diberikan kepada kita, yang membuat kita, saudara-saudara, benar di mata Tuhan, yang membuat kita oleh karena kasih karunia-Nya kita benar, kita layak, kita diampuni, saudara-saudara, kita dikuduskan, kita kudus di mata Tuhan, kita layak, kita berkenan, kita sangat-sangat dikasihi, dan diberikan ini semua kepada kita. Untuk apa? Supaya kita hidup kembali, tidak lagi harus mati dalam neraka, tetapi hidup dalam kemuliaan Tuhan di surga. Tetapi saudara, bukan hanya di sana, tapi di sini juga kita menerima kuasa kehidupan Yesus itu. Hidup dan berkuasa. Ada kuasa mengalahkan dosa, ada kuasa menolak dosa, ada kuasa tidak berbuat dosa. Itu sebabnya kalau 1 Yohanes berkata orang percaya tidak lagi berbuat dosa. Bukan berarti tidak bisa berbuat dosa, tetapi maksudnya ada kuasa. Ada kuasa kehidupan Yesus dalam kita, saudara, untuk tidak melakukan dosa, untuk menolak dosa. Artinya dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita bisa menguasai dia untuk tidak dia lagi membuat kita melakukan apa yang tidak benar. Jadi saudara, betapa dahsyatnya hidup dalam kasih karunia. Betapa dahsyatnya kehidupan yang Yesus berikan, dan itu bukan hanya sekedar perkataan atau tulisan, saudara, tetapi itu nyata ketika Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus, saudara, sekali lagi adalah jaminan, kwitansi bagi kita. Kwitansi, saudara, bahwa bukti bahwa semua dosa kita sudah dibayar, sudah diselesaikan. Semua akibat dosa, kesalahan, pelanggaran, kejahatan kita, penyakit, sengsara kita sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan kebangkitan Yesus adalah bukti, dikatakan dalam firman Tuhan, atau saya katakan kwitansi pembayarannya itu bukti sudah lunas. Jadi saudara, kita bersyukur atas hal itu. Karena itu sudah lunas, sudah selesai, maka dia tidak punya hak lagi atas hidup kita. Dia tidak punya kekuatan atas diri kita. Tapi Kristus yang memberikan rohnya dalam kita, dia punya kekuatan yang membenarkan kita, yang menguduskan kita, yang melayakkan, yang membuat kita berkenan, yang membuat kita sangat dikasihi, yang memelihara, yang tidak pernah meninggalkan, dan yang tidak lagi membiarkan kita. Saudara-saudara, kita tidak ditinggalkan lagi. Kalau Daud berseru, jangan tinggalkan aku ya Tuhan, itu di perjanjian lama. Saudara-saudara, Allah dekat dengan seseorang berdasarkan perbuatan baiknya. Tetapi kita tidak. Karena perbuatan baik Yesuslah Allah hidup di dalam kita. Dan dia bukan roh yang keluar masuk. Tidak. Ketika kita ada kesalahan dosa, dosa itu sudah diampuni. Kita hanya perlu datang mengaku. Bukan lagi harus dituduh terus, saudara, tertekan oleh hal itu. Akui dan tinggalkan. Dan terus berkuasa atas dia, saudara. Terus berjalan dalam kebenaran. Karena itulah status kita, itulah diri kita, itulah pribadi kita. Orang benar, orang kudus, orang yang layak di hadapan Tuhan. Orang yang dikenan oleh Tuhan, orang yang sangat dikasihi, anak-anak Allah. Sehingga kita tidak datang kepada tahta penghakiman. Tetapi di dalam Ibrani dikatakan kita datang ke tahta kasih karunia. Artinya kalau saudara datang kepada Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertuduh, tidak ada rasa tidak layak, tidak ada rasa tidak berkenan, tidak ada rasa bahwa saudara orang berdosa. Anda orang benar dan orang kudus di mata Tuhan setelah Kristus bangkit dari antara orang mati.
Puji Tuhan. Dan ini jaminan buat kita, saudara. Rohnya di dalam kita adalah jaminan bagi kita untuk tidak hidup dalam dosa, untuk tidak lagi dikuasai dosa, tetapi hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Haleluya. Betapa berkuasanya hidup orang percaya, saudara. Kalau saudara tahu ini, dan saudara hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa atas hidupmu. Kau berkuasa atas dia oleh karena kuasa Allah yang berkarya dalam kehidupanmu. Haleluya. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak, hari ini Mazmur ini mengajar kita kuasa dosa betapa luar biasanya. Tetapi ada yang jauh lebih dahsyat dan luar biasa dari kuasa dosa, yaitu kuasa pembenaran di dalam Yesus Kristus. Ketika kita dibenarkan, ketika kebenaran diberikan, kekudusannya diberikan, maka itu memiliki kuasa untuk menolak, untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak dikuasai dosa, tetapi untuk kita berjalan di dalam kuasa Allah yang dahsyat. Haleluya. Karena itu doa saya bagi seluruh keluarga besar Rema yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat Yesus dimanapun yang mendengarkan ini, engkau adalah orang benar, engkau orang kudus, engkau dikenan oleh Allah, dan senantiasa saudara engkau layak di hadapan Allah. Engkau sangat dikasihi karena engkau anaknya, dan engkau berjalan dalam kuasanya kalau engkau sadar siapa dirimu hari ini. Haleluya. Karena itu, pujilah Tuhan atas semua. Bersyukurlah senantiasa atas apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah, membuat hidup kami menjadi berarti. Hidup yang berkuasa ya Tuhan. Tidak lagi tertindas, tertuduh, tidak lagi dikuasai dosa dunia ini sudah Tuhan, tetapi kami diberi kuasa kehidupan Kristus untuk berkuasa atas dosa dan godaan dunia ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas semua anugerah Tuhan yang besar, dan biar kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan beri, karena inilah kemerdekaan yang sejati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas semua ini, atas kebaikan dan kemurahan-Mu ini Tuhan. Dimuliakan Engkau, dan sepanjang hari-hari kami adalah berjalan dalam hidup yang berkuasa, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi, berjalan dalam kuasa Tuhan dalam hidupmu. Engkau lebih dari pemenang, dan engkau senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak tinggalkan dan biarkan kau. Saya, Pastor Samuel, mengucapkan salam restorasi.